يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitullah, dan majelis yang sangat mulia. Maka mudah-mudahan kehadiran kita yang selalu istiqomah hadir dalam majelis ilmu, Allah nanti kumpulkan kita bersama wali-wali Allah, orang-orang dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung melanjutkan hadis dari Kitabul Jami' fi Bulughil Maram. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab keempat. Artinya insya Allah sedikit lagi kita akan menghantamkan Kitabul Jami'. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman darrahu Allahu wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Wa an Abi Sirmata radhiyallahu anhu, dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala, beliau telah berkata. Para jamaah mungkin sangat asing ya kita dengar di telinga kita seorang sahabat yang bernama Abi Sirmah. Beliau ini salah satu sahabat yang ada beberapa hadis-hadis Nabi yang beliau riwayatkan, tetapi tidak begitu banyak. Dan biasanya Abi Sirmah ini banyak keluar namanya itu di dalam takhrijnya Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita membaca satu kitab namanya Sunan At-Tirmidzi, di situ ada syarah beliau yang namanya Tuhfatul Ahwadi. Itu banyak nama beliau itu disebut an Abi Sirmah, an Abi Sirmah. Dan salah satu hadis yang menjelaskan tentang jamak qasar, salat itu bisa diringkas, itu banyak diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Sirmah. Beliau ini disebut dengan sahabat Itban bin Malik Al-Ansari. Kalau Al-Ansari berarti beliau dari sahabat Ansor, asli penduduk Madinah. Baik, an Sirmata radhiyallahu anhu, dari Sirmah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man darra musliman, man siapa orang, darra yang memudaratkan seorang muslim, darrahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudaratkannya.
Wa man syaqqa musliman, dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, syaqqallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyusahkan dia. Jadi orang kalau memudaratkan seorang muslim, Allah akan memudaratkan dia. Sebaliknya, atau orang yang menyusahkan seorang muslim, Allah pun akan menyusahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Syarhul hadis, syarah daripada hadis ini, kita akan membahas apa pengertian dor dan syak. Dor alaha bid-darari wa awqa'ahu bi ghairi haqqin. Dor itu secara bahasa artinya memudaratkan. Jadi maksudnya alaha bid-darari. Alaha itu apa ya? Menimpakan, alaha. Menimpakan bid-darari, bahaya, wa awqa'ahu, dan menimbulkan kerugian bi ghairi haqqin, tanpa hak. Ini makna daripada dor. Kemudian syaqqa itu menyusahkan, maknanya anadahu wa khalafahu, menentang dan menyelisihinya, bi ghairi haqqin, tanpa hak, fa auqa'ahu fil masyaqqah, sehingga akan menimbulkan yang namanya kesulitan. Jadi intinya orang yang memudaratkan saudara muslim, Allah akan memudaratkan dia. Orang yang menyusahkan saudara muslim, Allah pun akan menyusahkan dia. Jadi kalau kata Nabi, fa innal jazaa'a min jinsil amal, balasan itu ya sesungguhnya balasan itu ya sesuai dengan jenis perbuatan dia. Baik, al-ma'na al-ijmali. Sekarang kita akan membahas apa makna daripada hadis ini. Yahdarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla muslimin min ayyata'ammada idrar akhil muslimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, memperingatkan setiap muslim min ayyata'ammada idrar akhil muslim. Memperingatkan setiap muslim untuk tidak sengaja menimbulkan mudarat bi ayyi naw'in minan awa'id darar, ya, terhadap saudara muslim dengan jenis mudarat apapun itu. Kemudian au yashaqqa alaihi min amri minal umur, atau ya menyulitkan dalam berbagai urusan dari urusan-urusan yang lain. Faman fa'ala dzalik fa innal jazaa'a min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu semua, bi akhihi, kepada saudaranya, melakukan mudarat, dor, atau menyusahkan saudaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, ajjalallahu lahul 'uqubata, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera menyegerakan untuknya 'uqubata, balasan di dunia qabla al-akhirah, sebelum akhirat. Dengan cara apa? Ayyudurrahullahu fi nafsi, Allah akan mudaratkan terhadap dirinya sendiri, au ahlihi, atau keluarganya, au malihi, atau hartanya, au yusaqqa alaihi fi umuri, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya dalam semua urusan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita untuk tidak memudaratkan kepada orang lain. Jadi kalau kita memudaratkan orang lain, Allah akan memudaratkan kita. Kalau kita menyulitkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyulitkan kita. Dan ini sudah fitrah ya. Ya, setiap perbuatan itu akan dibalas. Kalau orang menutup aib saudaranya, Allah pun akan tutup aibnya. Kalau orang yang memudahkan saudaranya pun Allah akan mudahkan dia. Kalau orang mempersulit saudaranya, Allah pun akan mempersulit dia. Bahkan kata Nabi, orang yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah pun akan tutup aibnya. Maka aib, kejelekan seseorang atau tetangga atau siapapun itu jangan mudah memeberkan atau membuka aib saudara. Kalau kita terbiasa membuka aib saudara kita, teman-teman kita, Allah pun akan buka aib kita
Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan buat malu dia. Dia akan malu dengan saudaranya, tetangganya, kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena aibnya telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para jamaah dulu ada seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Asam. Mungkin bapak-bapak pernah membaca kisah ini. Hatim Al-Asam. Hatim namanya, Al-Asam itu julukan. Jadi kalau kita terjemahkan Hatim yang tuli, Al-Asam itu tuli. Nah, kenapa Hatim ini mendapat julukan Al-Asam, orang yang tuli? Beliau ini ulama besar yang tinggal di Baghdad. Setiap perkataannya itu dijadikan fatwa oleh murid-muridnya. Maka suatu ketika ada seorang wanita yang tua renta datang kepada Hatim untuk meminta fatwa kepada Hatim. Maka ketika wanita ini meminta fatwa kepada Hatim, tiba-tiba di tengah pertanyaannya kepada Hatim, maka seorang wanita ini dia menahan perutnya. Dia menahan bahwa angin itu akan keluar atau mau kentut gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba wanita ini kentut dengan suara yang sangat keras. Kalau dalam kitab itu disebut durotun, kentut dengan suara yang keras. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak ada namanya fusha, ada yang namanya durot. Kalau fusha itu keluarnya angin tanpa suara, suaranya tuh halus, itu namanya fusha. Kalau angin yang bersuara brrr, itu namanya durot. Nah, itu keunikan bahasa Arab itu seperti itu, membedakan antara suara kentut yang kecil yang tidak bersuara dengan suara kentut yang keras. Maka wanita ini di hadapan Hatim, dia itu mengeluarkan suara kentut yang keras, sehingga wanita ini dia malu, wajahnya pucat di hadapan Hatim, takut-takut suara kentutnya itu didengar oleh Hatim. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Hatim. Maka Hatim ini demi menjaga kehormatan perasaan wanita ini, maka Hatim itu Pak pura-pura tuli dia. Ketika wanita itu bertanya kepada Hatim, maka Hatim itu mengatakan, wahai perempuan atau akhi, ukhti, coba suara kamu agak dikeraskan lagi karena saya kurang begitu mendengar. Maka wanita ini dia merasa, alhamdulillah, berarti Hatim ini kurang begitu mendengar. Alhamdulillah, berarti dia tidak mendengar suara kentut saya. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab itu disebutkan, maka Hatim merahasiakan ini semua dan dia pura-pura tuli itu selama 15 tahun Pak, demi menjaga perasaan wanita ini. Ketika wanita ini sudah meninggal, maka Hatim pun dia mengungkapkan apa yang dia pendam, apa yang dia sembunyikan selama ini, sehingga Hatim ini mendapat julukan Al-Asam. Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli, demi menjaga perasaan. Jadi artinya apa? Artinya Hatim tidak mau membuka aib saudaranya, karena sesuai sabda Nabi, barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya. Barang siapa yang mempersulit saudaranya, Allah pun akan mempersulit dia. Kalau dia mempermudah saudaranya, Allah akan mudahkan. Jadi semua itu akan ada balasannya. Ya. Kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah doa yang pernah kita bahas, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihi fasfuq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang waliya min amri ummati, yang mengurusi urusan umatku, syai'an fasaqqa alaihi fasfuq alaihi, kemudian dia merepotkan umatku atau dia mempersulit umatku, maka susahkanlah dia. Nah, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian at-tatbiqatul ma'asirah. Ya, hadis ini memberikan beberapa pelajaran hikmah yang harus kita terapkan di zaman ini. Para ulama mengatakan dalam syarah ini Tawdihul Ahkam, yang pertama adalah fil qada, fil muamalat. Hadis ini menjelaskan tentang dalam muamalah, pergaulan, tahrimul ghish war riba wa kullu aqdin yudiru bi ahadil aqidin. Ya, yang pertama haramnya menipu, war riba dan riba, wa kullu aqdin yudiru bi ahadil aqidin,
dan haramnya setiap akad yang memudoroti salah satu pihak. Ini pelajaran yang kita dapat. Yang kedua, fil jiwar, di dalam hak bertetangga. Tahrimul ida'il jal bi ayyi naw'in minal ada', yaitu haramnya menyakiti tetangga bi ayyi naw'in minal ada', dengan segala jenis gangguan. Yang ketiga, fit ta'lim, dalam urusan pendidikan. Tahrimut ta'siril ilm, haramnya mempersulit ilmu ala tulab au id'afi himamihim, bagi siswa atau melemahkan semangat mereka. Jadi selagi itu mudah, mudahkan, ya, jangan mempersulit. Hadis berikutnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini kurang lengkap ya. Dalam kitab ini langsung disebut kurang begitu lengkap redaksi hadisnya. Kita baca dalam syarahnya. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahisal badi'a. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma syai'un athqalu fi mizan, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin min khuluqin hasanin, melainkan akhlak yang mulia. Saya ulangi lagi, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat min khuluqin hasanin, seperti akhlak yang mulia. Wa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yubghidul fahisha, benar-benar murka, benci, al-badi'a, kepada orang yang lisannya kotor dan badi, itu ngomongnya tuh ngawur, kasar. Nah, jadi Allah itu sangat benci kepada orang yang ngomongnya kasar, kotor dan kasar. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas daripada syarah daripada hadis ini. Fi hadzal hadis nulahidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad rabata bainal khuluqil karim wal lisanil qabih. Dalam hadis ini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengaitkan antara khuluqul karim, akhlak yang mulia, dengan lisan yang kotor. Ka'annahu yaqul, seakan-akan hadis ini menjelaskan, idza aradta an takuna dza khuluqin karimin fala takun dza lisanin qabih. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, maka jangan memiliki lisan yang kotor. Walihada, oleh karenanya, yu'tabarul lisanu min aqwa miqyasil qiyas. Di antara aqwa miqyas itu Allahumma sholli ala barometer. Di antara barometer yang paling kuat, ya, yang paling kuat untuk menilai seseorang itu akhlaknya baik atau tidak, ya, dilihat daripada lisannya. Jadi barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlaknya mulia atau tidak dengan melihat lisannya. Kenapa melihat lisannya? Huwa turjamanul qalbi, karena lisan itu merupakan terjemahan atau ungkapan hati. Famin khilalihi yastadillu ala halil qalbi hal huwa mutakabbirun aw mutawaddi'un. Maka dari situ akan dilihat apakah orang itu sombong atau tawadu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita seakan-akan Nabi mengatakan bahwa seseorang itu akan terlihat akhlaknya dilihat daripada bagaimana ucapan lisan. Makanya para ulama mengatakan lisanu mil'aqatul qalbi, lisan itu merupakan sendoknya hati. Lisan itu akan mengucapkan, mengeluarkan apa yang apa yang di dalam hati kita. Kalau hati ini biasa teringat hal-hal yang buruk, maka lisan pun gitu akan mengeluarkan hal-hal yang buruk. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallah yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat, man wada'a tarakahun nas, adalah orang yang ditinggal oleh masyarakat. Loh, kok bisa? Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang tidak disenangi masyarakat, yang ditinggal masyarakat. Kenapa? Ittiqa ahfuhshihi,
karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau orang kalau dekat sama dia, oh enggak, takut lisannya kotor, lisannya buruk. Kadang-kadang kalau dia berkata itu enggak lihat-lihat lagi siapa yang diajak bicara, menyakitkan hati orang lain sehingga orang itu enggak ada yang mau dekat dengan dia. Maka ini Pak, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Rasulullah dengan Aisyah. Tiba-tiba orang Yahudi ini dia mengatakan assalamu alaik, assalamu alaik, ya Aba Qasim. Jadi kalau assalamu alaik itu artinya kebinasaan atau kehancuran untukmu wahai Muhammad. Kalau kita ya memperhatikan, Pak, kalau kita mendengar secara sepintas seakan-akan ucapannya itu assalamu alaik, keselamatan untukmu. Tetapi ternyata yang dihilangkan, yang disamarkan itu huruf lamnya menjadi assalamu alaik, yang artinya kebinasaan atau kehancuran untukmu. Maka di sini jelas, Pak, kita itu kalau mengucapkan salam itu harus hati-hati. Kadang-kadang di jalan, Assalamualaikum, 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 apa Assalamualaikum itu? Assalamualaikum, Assalamualaikum, tahu Assalamualaikum, ini bahaya. Bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika orang itu mengucapkan salam tidak benar dalam sholatnya, itu enggak sah sholatnya, karena salam itu merupakan apa, rukun qauli kan, rukun yang harus diucapkan. Makanya bapak-bapak ketika assalamualaikum itu harus jelas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang rentan itu pada waktu subuh ngantuk, imam assalamualaikum warahmatullah, nah, tidak diucapkan, itu bahaya Pak, membatalkan sholat. Karena yang disebut dengan salam atau takbir itu ucapan, ya, bukan gerakan. Kalau Bapak datang sholat tiba-tiba langsung Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, sah. Tapi kalau Bapak itu takbirnya sudah keren gitu kan, kabur. Tapi lisannya nggak diucap, takbirnya nggak diucapkan, takbirnya dalam hati, itu nggak sah. Karena yang disebut dengan takbir itu adalah rukun qauli, ucapan assalamualaikum, ya. Kalau dalam hati itu bukan membaca namanya, tapi apa, merenung. Kalau membaca itu kan tahrikul lisan, gerakan lisan. Maka begitu juga dengan assalamualaikum, itu harus hati-hati, harus jelas assalamualaikum. Kalau bisa ainnya itu ditekan, assalamualaikum, kayak begitu, ya, supaya maknanya itu betul-betul jelas. Karena bahasa Arab ini Pak, salah ucapan harokat atau salah ucapan huruf sedikit itu sudah tughayyirul makna, sudah merubah daripada makna. Maka ketika orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan assalamu alayka ya Aba Qasim. Maka ketika itu Siti Aisyah tuh marah dia. Kalau bahasa kita kurang ajar kayak gitu. Kemudian Nabi mengatakan wa alaika, dan untukmu juga ya kebinasaan. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang diucapkan Aisyah ketika orang Yahudi ini mengucapkan assalamu alayka ya Aba Qasim? Maka karena wanita ini ya seperti itu Pak ya, wanita ini paling nggak senang kalau suaminya itu disakiti. Ya, seburuk-buruk apapun dia, seorang laki-laki suaminya itu kalau dihina, maka seorang istri dia tidak akan menerima. Ketika Aisyah mendengar bahwasanya orang Yahudi ini menghina Rasulullah SAW dan ucapan assalamu alayka, maka Siti Aisyah dengan marahnya dia mengatakan wa alaikumussalam la'natullahi alaikum wa ghadaballahu alaikum ikhwatal kirada wal khanazira. Subhanallah. Jadi kalau kita terjemahkan, untuk kamu kebinasaan dan laknat untuk kamu, Allah murka kepadamu, dan kamu itu adalah ikhwatal kirada, mohon maaf, teman-temannya monyet, wal khanazira, dan babi. Kalian itu babi-babi, monyet-monyet seperti itu. Saking marahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika Siti Aisyah ini dia mengeluarkan kata-kata yang kotor seperti itu, maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, ya Aisyah, la takuni fahishata. Jangan engkau menjadi orang yang mulutnya kotor, enggak boleh seperti itu. Aisyah ditegur oleh Rasulullah, jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor seperti itu, Aisyah. Padahal Pak, kalau secara dalil Aisyah ini benar juga itu Pak. Karena yang mengatakan orang-orang Yahudi itu
orang yang paling buruk, kemudian mendapat laknat, kemudian dia seperti monyet dan babi, itu sesuai di dalam Al-Qur'anul Karim, betul kan? Karena dalam Al-Qur'an itu dikatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah itu melaknat Bani Israel. Maka ketika Siti Aisyah mengatakan laknat alaika, itu ya sebenarnya benar-benar juga, betul juga itu kan, karena sesuai dalam Al-Qur'an. Atau ketika Aisyah mengatakan kamu itu seperti kera, kan dalam Al-Qur'an disebutkan kirodatan khasiin, orang-orang yang hidup itu seperti monyet-monyet yang hina. Apalagi Siti Aisyah itu ketika dia marah karena membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sebagai suaminya, yang kedua sebagai sumber sunnah. Setiap ucapan-ucapan Rasulullah itu kan sebagai dijadikan dalil atau hujjah, maka wajar kalau dibela. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap marah tatkala Siti Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya. Kata-kata yang kotor seperti itu. Subhanallah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara baiknya akhlak seseorang itu dilihat daripada ucapan lisannya, ya. Maka betul kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan itu Pak, walaupun dia itu bentuknya kecil tapi berbahaya. Berapa banyak seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga lisan. Kata Rasulullah, ada dua hal yang akan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Yang pertama adalah al-lisan, lisan dan kemaluannya. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Dari Aisyah, laisa, ini lanjutan daripada hadisnya, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi wa hasanahu wa sahahu al-hakim. Ya. Laisal mu'minu, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin bitu'an, orang yang suka mencela, walal la'an, orang yang suka melaknat, walal fahisha, orang yang suka berkata-kata kotor, walal badi, dan orang yang melaknat, orang yang berkata kasar, fahish itu berkata kasar, walal badi, dan berkata-kata kotor. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana para ulama menilai hadis ini? Hadal hadis qad ikhtalafa fil ulama. Hadis ini menjadi perselisihan di antara ulama. Fajumhur minal ulama yarawna anna al hadis marfu'un. Hadis ini sebagian para ulama jumhur mengatakan hadis ini merupakan hadis yang marfu'. Ai mansubun lin nabi. Maksudnya hadis ini bersambung kepada Nabi. Wa ba'dhum yara anna riwayah mauqufah. Ada sebagian para ulama muhaddisin mengatakan bahwasanya ini hadis bukan hadis yang marfu tetapi hadis yang mauquf. Apa perbedaan hadis marfu dan mauquf? Hadis yang marfu itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'al atau takririn atau qaulin. Marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan atau keputusan. Tetapi kalau hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat dari ucapan, perbuatan atau keputusannya. Pertanyaannya, apakah setiap hadis yang mauquf itu boleh diamalkan? Boleh. Selagi hadis mauquf itu tidak bertentangan dengan hadis marfu. Banyak juga perkataan-perkataan sahabat yang disebut dengan hadis mauquf yang baik maknanya, dan itu boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan hadis yang marfu. Tetapi kalau dalam istimbatul hukum, kalau kita bahasul masail itu, maka yang diutamakan itulah hadis marfu. Para ulama mengatakan walaupun hadis ini mauquf diperdebatkan, tetapi hadis ini memiliki syawahid. Syawahid itu hadis-hadis yang mendukung hadis ini, kemudian boleh diamalkan. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk mencela atau melaknat atau berkata-kata yang kasar dan juga berkata-kata yang kotor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kalian perkataan-perkataan yang baik. Jadi kalau orang yang sudah membiasakan dirinya itu Pak mengucapkan kata yang baik, ya, tidak melaknat orang lain, tidak mencela, tidak membuka orang lain atau tidak menjatuhkan orang lain, berkata-kata kotor dan lain sebagainya,
Ini menunjukkan bahwasanya orang itu mukmin yang sejati. Ya. Jadi kalau orang itu mudah berkata-kata kotor atau membuka aib saudaranya atau berkata kasar, ini menunjukkan laisa bil mukmin. Orang itu bukan tidak beriman tetapi kurang sempurna. Kita kemarin sudah membahaskan laisa atau la nahyi itu memiliki 3 makna. Nafil wujud, sahih, kemudian nafi adam yang menetapkan. Baik. Kemudian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga daripada lisan. Nabi mengatakan kuf alaika hada, jagalah lisanmu ini. Nabi di hadapan para sahabat sambil memegang lisannya dia mengatakan kuf alaika hada. Jagalah lisan ini. Jaga lisan ini. Kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'az dia bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'khaduna bima natakallamu bihi?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Apakah kita itu akan disiksa karena ucapan kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim illa hasaidi alsinatihim." Wahai Mu'az, bukankah orang yang menjerumuskan manusia di dalam api neraka, ya, atau menjerumuskan mereka di atas wajah-wajah mereka, kecuali diakibatkan dari hasadi alsinatihim, dari perbuatan lisan-lisan mereka. Seperti itu. Jadi berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga lisan. Maka para ulama hadis sastra beliau mengatakan awid lisanaka qaulal khairi. Biasakanlah lisanmu itu untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Tajidhu, maka engkau akan meraih hal-hal yang baik. Artinya engkau akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Inna lisan lama await la ya'tadi. Karena apa? Sesungguhnya lisan itu tergantung apa yang biasa diucapkan. Paham gitu ya? Jadi kalau lisan itu terbiasa zikir, maka dia akan terbiasa zikir. Kalau lisan itu terbiasa salawat, maka dimanapun dia berada, dia akan terbiasa bersalawat. Refleks lisan itu. Teman-teman kami yang hafal-hafal Quran itu, Masya Allah. Itu karena lisannya itu sudah terbiasa refleks dengan bacaan Al-Quran. Itu kadang-kadang Pak, tidur ngigaunya itu loh, bisa baca Quran, ngigaunya saja, itu bisa baca Quran. Karena memang lisannya terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ya. Allah, lisannya itu kalau dia dikejutkan, Allah, gitu kan. Karena sudah lisannya terbiasa. Tapi ada Pak, ketika orang yang terkejut, ngomongnya sudah ngaco, Allah. Karena memang lisannya itu sudah terbiasa mengucapkan hal-hal yang buruk. Paham gak Pak ya? Maka lisan itu akan keluar sesuai dengan apa yang dia ucapkan hari-hari. Paham ya? Bahkan Nabi SAW mengatakan, ihfad lisanak ayyuhal insan. Mohon maaf, kalau ba'du syairin, ini sebagian penyair mengatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu ayyuhal insan, wahai manusia. La yaldaghannaka innahu thu'ban. Jangan sampai engkau tersengat lisanmu, innahu thu'ban, karena lisan itu seperti ular. Lisan itu seperti ular. Maka jangan sampai kita tersengat dengan lisan kita tersendiri. Artinya jangan kita sampai terjerumus dalam api neraka atau kita dibenci oleh tetangga atau saudara-saudara kita disebabkan karena lisan-lisan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini sehingga kita menjadi orang-orang yang betul dicintai oleh Rasulullah SAW dan mendapat syafaatul uzma daripada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, sebelum kita tutup majelis ini, mari kita sama-sama mendoakan putri dari Mas Hendra yang baru saja melaksanakan akad nikah pada hari Ahad tanggal 16 November 2025 ya. Ya Mas, betul Mas. 16 November 2025. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai putrinya yang bernama Zahra Almirah Firjatullah dan Fadlan Furqani, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kedua mempelai ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma alif bainahuma khususan ila Zahra al-Mirah firjatullah wa fadlan furqani. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى يا رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا كحياة الصحابة. اللهم اجعل أولادنا كأولاد الصحابة. اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة يا رب العالمين. اللهم يسير كل عسير. اللهم يسر كل عسير. إن حاجتنا إليك يسير. اللهم يسر كل عسير إن حوائجنا إليك كثير. اللهم إن هذا الدعاء فعليك إجابة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.